kunci dengan user password. Iya, makanya kita ambil foto. Berdasarkan kayak lab nih, kan di sini sama si petugas labnya. Berdasarkan itu, biar si dokter baca harus menggunakan verifikasi bahwa dokternya baca. Yang kemarin dibilang itu masuk kalau yang di radiologi. Kalau misalnya radiologi cuma nggak ngisi, tapi kan dia tahunya si dokter itu baca bahwa sudah sesuai, itu gimana? Kalau hasil radiologi kan yang masuk kan memang harus dokter sendiri, Pak. Iya, tahu kalau ngisi kan dari tugas tuh biasanya ada dari hasil. Nah, saya bilang ditanya nih, tugas saya jawab, udah Pak Dok, langsung diverifikasi. Harusnya si dokter melihat dan melakukan verifikasi di situ. Sebenarnya di verifikasi itu prosesnya ketika Pak, kalau di kita itu ketika sudah bridging dengan alat baru bisa kan. Alat verifikasi, nah dari situ tuh. Tapi kan akhirnya buat listnya mahal banget. Iya. Bukan belum, karena saya beli list nih, belum tentu yang jual listnya ke saya mau di bridging kan gembangnya di situ. Ini sudah 26, ini harus dimulai apa enggak ini atau nunggu lagi nih? Baru 26. Itu kan yang di kantor ada Sysmex ya. Saya ngambil Sysmex, saya minta listnya. Belum tentu yang jual listnya ini mau connected. Enggak sama-sama alat Sysmex. Ribet makanya. Kan aku nyoba Sysmex bisa kirim, bisa ngambil loh. Bridging. Bridging penting. Sudah dari etinya harus disetting dong, dari etinya. Sudah. Ditembak. Ya aku dari settingan terus aku ngomongin. Terus akhirnya si siapa jenenge si siapa? Aku Depok sana kasih siapa? Indra. Ini ada kurang lah. Akhirnya dikasih SIK baru bisa SIK yang bridging itu ditambahin sama dia. Memang ada SIK bridging lab memang. Nah itu tapi terakhir ada modifikasi itu. Modifikasi lagi kita nggak pakai kode tapi pakainya nama, asalkan nama antara di database kita sama database-nya Sysmex nama sama bisa di ini. Karena rumah sakit kan banyak varian yang dia bedakan berdasarkan kode BPJS, kode itu kan. Jadi susah mappingnya di mesinnya sana nggak bisa. Sekarang berdasarkan nama, tak setting untuk Sysmex. Nah rumah sakit ada yang dibedakan antara apa kode BPJS, nama pemeriksa. Bukan itu tetap mereka medis. Itunya tetap nomor order dia. Nomor ordernya. Nah, lama. Oh, saya ada mau. Nggak bayar 1,5 juta pegawai gue ngetik. Lah ketik lah. Yang di GitHub itu sebenarnya kirim ke alat lab yang terkirim di GitHub itu loh. Library-nya itu langsung kirim ke server lab ya. Jadi kita nggak perlu bikin listnya. Artinya listnya langsung kirim sendiri. Ya posisinya belum ada yang mengembangkan itu kan, kalau ada enak itu. L7 itu ya. L7 kan tak kasih lipnya itu. Daripada kita ketergantungan sama itu, kita mungkin ya tidak membantu. Nah itu yang Mas Panji sama Mas itu yang radiologinya tadi juga bisa itu pakai apa namanya? Kayak dia nggak pakai HL7 tembak database. Dari alatnya aja yang langsung nembak ke HL7-nya ke ini. Masalahnya kan radiologi satu alatnya. Lah itu lain itu bangunan itu macam-macam ya. Mas. Standarnya kan sama. Yang radio DL ada suci bilang suci. Kenapa? Boleh nomor bilang suci gitu. Apa tidak suara kayak ngono ki? Udah rambut. Kan dikait itu kan mesti gawe per poli. Sing dari jikok nomormu berapa kali sing pingin sing ngomongin kok. Kita bisa sih. Loket. Oh, ada loket. Ya. Jikok. Panggilannya bisa Sono panggilannya tetap pakai yang lama. Ngeprintnya pakai bawaan Hansa. Enggak, maksudnya yang buat di beda. Iya, enggak.
Apa-apa, nggak ada yang ini. Kita kan lagi berdiskusi. Lagi berdiskusi daripada ini. Dia nguping. Ben nguping. Kalau enggak bikin pakai web base aja kan itu kan cuma insert ke database aja. Kalau itu yang penting kalau ngembangin itu bukan ada mega. Jadi maunya tuh di desain juga. Soalnya kan langsung dari Kalau cuma lama kan coding sebenarnya sekarang sih. Sampai terus lali. Itu bisa polian. Kalau itu bagus. Jadi satu kali itu yang baru datang. oh jadi jatuhnya gini bisa bikin Tadi nomor sih. Itu juga nambah nih atau mau langsung dimulai aja nih? Langsung dulu itu panggilan gitu. Ini cuma dua ya mega kan. PPN. Miras Ben mari. Tadi ada yang dari Sulawesi Tenggara udah masuk belum ini? Provinsi Sulawesi Tenggara. Tadi kan yang request kan dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya belum tadi.
Loh, share screen dong istilahnya. Share screen sih. Share screen, yuk, share screen. Mulai. Share screen dulu. Wes. Oh, sudah pada siap belum nih? Semalam aku Portugal sama ini ngapain sama Korea semalam ya. Menang ndi mau begini? Portugal kalah. Yang kalah. Udah. Pengen Bapak. Siap. Siap. Iya, habis itu. Oh, ya. Yang ada betul ya berarti ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Nah, kita akan mulai. Ini kebetulan kita dapat sampel yang tadi dari Dokter Basoro itu tahun 2018 sama ini SIK untuk tahun 2021 dari Mas Daming. Cuma posisinya karena SIK-nya itu SIK kosong, jadi mungkin tidak akan terlalu banyak masalah ya. Justru yang ada itu kalau bisa yang memang ada dari sisi yang sudah terisi, karena kan posisinya sukses tidaknya sinkron data itu justru karena sudah ada isinya. Jadi kadang dia gagal karena cascade atau gagal karena apa namanya? Karena perubahan datanya atau datanya yang tadinya ada relasi dia menjadi nggak ada. Nah, itu nanti yang bermasalah justru di sana. Cuma posisinya karena kita baru dapat database-nya SIK kosong, kita coba terlebih dahulu. Yang penting nanti teman-teman memahami secara alur atau secara prosesnya. Nah, ini saya pakai biar nggak terlalu lama, saya coba dulu yang 2021 yang dari Mas Daming Ibrahim. Nanti kalau ada waktu kita coba juga untuk yang tahun 2018 yang SIK kosong. Nah, untuk yang sinkron ini saya menggunakan tool yang namanya Navigate. Ini Navigate. Maksudnya begini, saya lihat grup ikulah rapi cinta bikin, kayak terus memikir lah, itu biar terus. Ini dek ini aku, ting, agaknya bi malah sih. Nah, siapa nih? Bocor. Tamu tujuh sembilan, kau berani kau. Yang ini sih ya dek, memang. Jadi, karena sampai selalu kan, ini resort. Boleh lah, tergantung mau Bocor. Nah, sudah aman ini ya. Ini saya import dulu. Kebetulan saya pakainya yang satu Navigate. Kemudian Navigate ini saya pakai hanya untuk sinkron ya, untuk untuk ini 2021 ini dapatnya sama satu 2000
18. Nanti kita coba dulu yang 2021. Nah, untuk database-nya itu saya import terlebih dahulu ke sini, ke database saya. Untuk pengelolaan database saya memang hampir tidak pernah menggunakan tool ya, kecuali cuma PHP-MyAdmin cuma buat lihat strukturnya aja karena yang penting bisa cepat ya. Saya biasanya cuma pakai ini. Biasanya memang yang saya pakai terminal untuk create tabel atau query biasanya pakai itu. Nah, ini pun cuma sebagai alat bantu saja. Nah, untuk sinkron ini saya juga sama menggunakan Navigate, ini sebagai alat bantu saja. Untuk ekspor impor saya jarang menggunakan tool. Biasanya cuma langsung ngambil dari terminalnya. Nah, ini saya buat dulu untuk database yang tadi saya buat atau yang tadi saya download. Creator database SIK 2021. Cuma ini posisinya database kosong ya, jadi mungkin nggak akan terlalu banyak masalah. Yang jadi masalah itu kalau ketemu database-nya sudah isi, misalnya isi 1 giga, itu terlalu banyak perubahan data, nah itu jadi masalah di sana. Nah, kalau datanya kosong, kayak misalnya di pengaturan rekening, itu kan transaksinya kan nggak ada, jadi nggak akan bermasalah. Tapi kalau misalnya sudah terisi datanya dan pengen dirubah, nanti biasanya ada masalah di situ. Ini saya buat namanya SIK 2021. Terus saya keluar dulu, saya import MySQL, Minjurut, terus SIK 2021, terus saya ambil dari yang tadi saya download. Desktop, terus ini saya ngambil dari yang Mas Daming ya, SIK 08/10/2021, jadi selisihnya 1 tahun. 08. Nah, ini saya impor dulu. Nah, untuk database yang kita sinkron, kalau biasanya saya modelnya tidak langsung sinkron secara live, tapi saya sinkronkan dari sini, itu hanya sekedar untuk membandingkan saja. Karena nanti hasil dari, dari sinkronnya itu yang akan kita buatkan untuk pilotnya atau kita gunakan untuk sinkron datanya. Nah, ini saya menggunakan Navigate, terus saya pilih struktur sinkron. Ini dari source-nya yang dia SIK 2001, terus kemudian saya pilih, ini saya lupa ini, sudah lama nggak sinkron, kebalikan atau tidak. Nah, ini saya compare, saya cek dulu. Nah, ini hanya sebagai untuk membandingkan saja ada perubahan datanya apa saja, nanti source-nya kita ambil. Nah, ini nanti datanya itu tetap aman untuk downtime dan lain-lain, karena biasanya itu saya simpan dulu ke berupa file SQL. File SQL-nya nanti yang kita tembakkan ke server, jadi downtime-nya paling cuma 15 menit, 20 menit, tergantung kapasitas memori yang sudah kita tuning atau kita tune up. Ya, jadi kita buatkan file update-nya dulu, update-nya nanti yang kita tembakkan ke server. Jadi tidak secara live ya. Jadi kalau ada error itu memang sudah benar-benar bersih. Nah, itu yang kita tes dulu ke lokal, sama kita tes ke tempat lain yang kalau dirasa pengen lebih lebih banyak tesnya dulu. Jadi ketika kita tembakkan server sudah benar-benar bersih dan datanya sudah langsung berubah. Biasanya itu downtime-nya paling 15 sampai 20 menit. Itu pun kalau misalnya benar-benar lancar nggak ada masalah ya. Kadang yang bikin gagal itu kalau posisinya itu beda versi database, itu pengaruh. Nah, kita pakai MariaDB, di sana pakai MySQL versi berapa, atau versi yang 5 atau yang lama, itu jadi masalah. Kadang ada perbedaan dari sisi algoritma dari masing-masing database-nya. Nah, kebetulan di kita pakai yang yang PHP-nya 8, terus pakai MariaDB-nya saya lupa yang versi berapa. Nanti teman-teman bisa lihat kembali di bawaan Simeres Kanza. Nah, makanya kita sering ingatkan teman lihat pakainya bawaan Simeres atau enggak, karena khawatirnya berbeda versi sehingga mempengaruhi hasil ketika query dilakukan. Karena ada beberapa query yang mungkin di versi tersebut ada, di versi Simeres Kanza enggak ada, atau begitu juga sebaliknya, seperti itu. Nah, ini kita tunggu dulu sampai selesai. Ya.
Nah, prosesnya lama ya. Jadi nggak langsung ini. Jadi tergantung. Nah, ini bisa berulang kali ya karena kan kita prosesnya kan comparing ya. Tidak langsung, nanti kita ambil pilotnya atau kita ambil untuk file update-nya. Dan ini sinkronnya nggak langsung selesai tapi berulang-ulang. Masih proses. Banyak yang di delete nih, kayaknya kebalik saya bikinnya ini. Oh iya, balik ya. Saya recompare. Berarti depan yang SIK, belakangnya yang SIK lama. Nah, kalau teman-teman nggak pakai Navigate, bisa juga pakai Frog ya. MySQL Frog kalau nggak salah. Atau kalau nggak, pakai bawaannya MySQL juga bisa. Ya, ini cuma salah satu tool saja. Salah satu toolnya ya ini kebetulan. Ini tak cancel harusnya. Saya salah. Sistem monitor. Saya jalankan ulang navigatornya tadi posisinya cek balik. Ini saya action berarti ini yang SIK, ini yang targetnya itu yang SIK 2021. Nah, kita coba compare. Nah, ini coba. Ini cepat nih. Nah, terus kemudian untuk hasil deploy-nya nanti kita copy dulu ke sini. Ya, kita copy, kita simpan sebagai file SQL. File SQL-nya yang disimpan ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengupdate di sisi server kita. Ya, downtime-nya ya bisa 5 sampai 10 menit, tergantung kecepatan dari server yang sudah kita running. Jadi tadi belum ya kayaknya belum. Oh ya, ini udah direkam. Ya, direkam ke cloud. Nah, nanti sekalian kita coba untuk kalau misalnya ada yang punya file pasien atau yang lain yang nanti pengen dicoba diimport ke database, boleh sekalian dikirim via Telegram ya, bisa di PM ya. Yang pengen belajar cara cara import database dari yang sudah ada. Nah, minimal filenya berupa file Excel. Jadi kalau teman-teman dari Postgre atau dari SQL Server ya cara buat nanti diimpor di Simeres Kanja itu minimal berupa Excel, kalau bisa CSV langsung CSV. Nah, nanti file yang berupa Excel itu yang nanti kita sesuaikan dengan database yang ada di Simeres Kanja, kemudian baru diimpor. Untuk impornya juga nggak terlalu lama ya, nanti tergantung dari panjangnya rekod. Kalau transaksinya belum ada di atas 1 juta rekod mungkin gampang. Kalau database-nya sudah di atas 1 juta rekod, karena kan kita mau impornya itu dengan bantuan Excel. Nah, Excel atau Libre, kalau saya lebih menyarankan menggunakan Libre. Kalau menggunakan Libre itu data yang bisa ditampung itu sekitar 1,5 juta rekod atau sekitar ya aman di angka 700.000 rekod. Jadi kalau saya ngambil dari data yang berupa SQL Server dan posisinya itu dia sudah lebih dari 1 juta rekod, biasanya saya potong pakai
saya potong pakai waktu ya, dari tahun sekian sampai sekian saya ambil, kemudian saya impor seperti itu satu persatu. Itu kalau lebih dari 1 juta rekod. Nah, yang seperti itu biasanya untuk Simeres yang dia itu sudah jalan lama, transaksinya sudah banyak dan pengen di semua tabelnya itu diimpor. Nah, saya biasanya seperti itu saya potong. Tapi kalau cukup diambil data masternya kan biasanya nggak akan lebih dari 1 juta rekod. Seperti data pasien itu paling ya cuma di 500.000, 200.000 paling banyak, 600.000 paling banyak. Nggak jarang sekali menemukan rumah sakit yang nomor RX-nya itu lebih dari 700.000 rekod, itu jarang sekali, hampir belum pernah menemukan. Kalau data-data seperti data master obat, data master karyawan dan lain-lain kan nggak terlalu banyak. Jadi kalau yang diambil itu saja gampang. Tapi kalau kita pengen transaksi seperti registrasi, pemberian obatnya masuk, diagnosa obatnya masuk, saya nemu beberapa rumah sakit yang semernya sudah jalan bagus di sana dan dia tidak mau kehilangan data. Nah, itu kita ambil. Akhirnya untuk memudahkan proses impor ke database Simeres Ganja, saya ambil berdasarkan waktu periodik. Jadi posisinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa diambil, nanti dapatnya berapa ratus ribu, itu kita impor. Terus kemudian selanjutnya seperti itu kita simpan ke Excel, dari Excel baru diimpor. Paling lama itu paling cuma 5 hari, 6 hari itu sudah bisa live. Nah, ini yang sudah diambil dari tahun 2000, tadi 2021 ya. Nah, ini enggak terlalu banyak. Ada modified, ada decrease ya, decrease segini. Nah, ini saya ambil deploy-nya, saya cuma pengen ngambil ininya saja. Nah, ini saya simpan. Nanti mau dia berapa tahun nggak masalah, dan ini saya potong di bagian depan. Ya, ini dari Mas Daming Ibrahim, karena kan nanti kan tetap kita tembakannya kan nama database kita. Jadi ini saya hilangkan di bagian depannya. Saya simpan saya taruh ke desktop. Nah, ini saya masukkan update.sql. Nah, ini nanti database yang sudah saya impor dari Mas Daming ini nanti saya impor berulang-ulang untuk kita tes menggunakan sini ya, menggunakan update.sql-nya ini. Nah, untuk update.sql ini sekarang akan kita cari perubahannya di bagian mana saja dan mana yang bikin error. Itu dari sini kita cari, kalau ada yang perlu dihapus, kalau ada yang perlu dimodif. Nah, di Navigate ini namanya dia juga hanya sebagai tool pembantu ya, jadi tidak bisa kita andalkan terlalu banyak. Sebagai contoh, kadang itu ada posisi yang dia itu create tabel, nah, dia berelasi dengan tabel yang posisi di atasnya ini, dia berelasi di bawahnya. Nah, padahal kan kalau relasi kan harus ada data masternya, baru data transaksinya ngambil dari relasinya tersebut. Seperti ini akun bayar hutang ini ya. Nah, kalau kita posisinya itu dia menggunakan tool, kadang dia tidak mendeteksi dari sisi ininya ya. Jadi ini nanti tabel rekeningnya harus diatur di atasnya sini, karena kadang set for rekening key-nya dia bermasalah, ada beberapa di itu yang kita temukan. Ini dia harus data masternya ditaruh di atasnya, baru untuk tabel yang berelasi di-create di bawahnya, seperti itu. Nah, kadang ada yang seperti itu dan kita lihat dari sini terlebih dahulu. Ini saya eksekut, nanti saya lihat posisi error di bagian mana. Nah, dan juga ada masalah dari sisi relasinya. Nah, ini kok kayaknya nggak ada. Ini karena data kosongan ya, jadinya. Oh, ini nggak ada masalah karena posisinya datanya kosongan ya. Ada yang bisa ngirimkan data yang sudah ada transaksinya lewat Telegram boleh, di PM, soalnya ini datanya data kosongan, jadi nggak ada masalah, begitu sinkron dia langsung aktif. Kalau ada yang dia sudah ada datanya, walaupun datanya data dummy nggak apa-apa. Silakan kalau ada yang pengen berkomentar atau ada yang mau ngirim data yang dari yang sudah ada datanya. Ini nggak ada datanya, jadinya nggak keluar error ini. Ada isinya dikit nggak apa-apa Mas Win. Iya nggak apa-apa, yang penting ada data. Ya, yang penting ada datanya aja. Ini karena kebetulan datanya kan kosong, jadinya langsung nggak ada masalah. Oke, tak kirimin sama Mas Win ya. Ya, ya. Ya, aku juga tak kirimin. Ya. Kirim kalau
keuangan sudah jalan biar kita bisa pinter bareng. Saya juga mau Mas Win. Yo, Tapi 2 giga Mas Win punya aku Mas Win. yang ngirim lewat Telegram nggak masuk lah, yang DM yang 1 giga lah maksimal. Waduh. Tempatku Mas Win lagi tak kirim 1 giga Mas Win. Oke, siap-siap. Itu database tahun kapan? Itu baru tahun ini. Iya, Mas. 2000. Oh ada Mas Win, aku Mas Win. Emang penjual lontong nih selalu ada Mas Win. Kalau database sudah diupdate, maksudnya saya update di sini kan jadi nggak kelihatan errornya tuh. Nah, Ini belum kalau- pernah Mas Win yang belum pernah ya. tempat saya belum pernah diupdate. Oh ya. Itu 300 San kirimin Mas Win. Yang maksudnya yang nggak pernah diupdate, jadi bisa kita tes nanti errornya di mana. Kalau ini kan Iya, ini yang 2021. 2021 ya. Kayaknya tempatku juga 2021 Mas Win. Belum pernah diupdate juga sih. Coba saya tunggu dulu, ini belum masuk soal. Iya Mas Win. 1 giga soalnya. Kok lama ya maksudnya? Cuman 300 ya? Kan kita cari. Gantung dari mahalnya koneksi di sana itu kayaknya. Itu di kota bumi itu Mas nggak ada sinyal sih Mas. Oh, ngejek ini gawat. Aduh. Perlu dicari IP publiknya nggak itu? Mas Win, tolong jangan. Tolong. Jangan. Baru juga selesai ya Mas Chan ya. Iya. Udah, Baru Sudah. juga selesai. makanya namanya penjual lontong biar nggak digangguin orang. Oh, ini bukan IT katanya kan. Kalau ketemu IP-nya kita coba tes aja sama tahu bisa masuk. Jangan, please. Belum masuk ya data lucidnya. Ditunggu. Baru 40 mega Mas Win, bentar lagi. Ini udah di Lagi proses Mas Win. Kalau ada yang punya data Excel, data pasien, data yang bisa 30. dijadikan sampel boleh dikirim. Nanti kita coba impor. Memang ada beberapa kayak yang baru juga kadang-kadang kasketnya paling Ya. error. Yang perlu diketahui bahwa cascade di database itu seringnya itu kan otomatis sama database ya yang melakukan. Nah, itu kadang antara yang bawaan Siemens-Kanja yang di GitHub ataupun di Google Drive, nanti biasanya ketika disinkron seringnya di relasi-relasi itu. Itu karena cuma beda nama cascade-nya aja, beda nama nama IBFK-nya aja, dan itu kan ya otomatis oleh masing-masing server. Jadi walaupun sudah kita sinkron, tetap nanti ada perbedaan di sana. Nah, itu nggak harus dipedulikan. Yang penting sudah berelasi. Kalaupun beda nama IBFK-nya atau yang lain ya dibiarkan aja atau dilewati. Enggak. Gak apa-apa Mas Win, dilewati ya. Ya nggak masalah kan. Yang penting sudah paham kan. Nah, ini juga jadi buat teman-teman etik juga. Untuk ETRS itu ya setidaknya minimal paham masalah relasional database gitu. Nah, kalau kayak gitu kan nanti kita ketemu masalah, oh ini cuma masalahnya karena cuma beda nama IBFK aja, tapi yang penting relasinya sudah benar-benar nyambung gitu. Belum masuk Masan? Udah 100 lebih Mas Win. Speedy biasa Mas Win, Indonesia Raya. Oh, nggak ada yang lain Pak? Apa nggak kuat pakai yang lain? Di Lampung Utara ini masih Speedy aja Mas Win. Belum ada yang lain, sedih nih. Kota tertinggal. Ya saya udah masuk Mas Win. Dari Gontor. Oh, siap. Ini tahun? Ini kemarin saya ngupdate-nya cuma beberapa kan aja seperti kolom nggak ada baru tak update. Oh, tak coba dulu ya, tak coba ini dulu ya. Nanti kalau ini
Kita coba yang miliknya Pak Chan ini cuma 53 mega. Ini terakhir tahun berapa, bulan berapa ini? Kalau untuk update per tabel itu baru bulan kemarin. Tapi kalau mulai impornya tahun 2020. Kita 20-an ya. Nah, siapa tahu ada masalah di sana. Ya, siap itu. Nah, di sini sama aja ternyata. Di kota besar sama kota bumi sama ini ternyata. Sama nggak ada. Saya dulu ternyata. Minta dijebol ini IndiHome-nya Mas Win. Itu si Yopi itu yang biasa jebol IndiHome itu. Tanya dia itu. Dilewatin kesimpangan Depok semua itu. Astagfirullah, belum masuk. Data di 30 mega lagi nih Mas. Nah, oke siap. Nanti kita coba yang itu juga. Ya si Vin SKRS ya si Vin. SKRS. Vin. Terus saya tembak user Indiar download. Nah, saya import dulu nih. Nah, kalau beda versi MySQL atau database, kadang diimpor kayak gini aja dia sudah gagal. Pas diimpor gini loh ya. Kadang dia sudah gagal. Iya Mas, aku coba tempatnya juga langsung gagal dia. Udah masuk Mas Win. Nah, ini Pak Chan, saya sambil download dulu ya. Kita tes juga ini. Mas. Wah, ada yang downloadan ini. Nah, ini tadi ukuran 50 mega langsung selesai ya. Jadi cepat tidaknya ekspor import itu tergantung juga dari planningnya ya. Nah, biasanya 1 giga itu ketika kita import paling sekitar 10 menit 15 menit dia sudah langsung selesai ya. Ini tadi ukurannya kan cuma 50-an mega jadi cepat selesainya juga. Nah, ini saya sinkron dulu dari sini berarti kan saya cek di sini dia sudah masuk atau belum. Nah, ini sudah masuk SIK RS Jasivin. Lalu kemudian saya pilih struktur sinkronisasi, terus tadi ini SIK, targetnya saya pilih yang tadi dari SIK Yasivin. Oh, saya compare. Nah, kecepatan compare tergantung dari tungennya juga nanti. Sama sedikit. Nah, ini kita coba import dulu. Mungkin sambil saya cek dulu tadi sudah selesai belum ke download ya. Kalau download nanti sekarang kita import saja. Nanti kalau pas mau tes nggak terlalu lama. Ini 57 mega. Baca suara mood kali. Nah, ini sudah di ini. Offline.
Kita coba dulu. Ini sambil lihat Piala Dunia ya, belum mulai ya? Belum mulai Mas Win. Tim besar pada kalah semua itu. Tumbang, pulang-pulang. Nah, ini sudah masuk yang di crate 335. Wah, yang di delete banyak banget. Apa ini? Oh, bawaan Mlet ya. Nah, ini nanti bisa kita lewati nih. Nah, kalau misalnya model seperti ini list order dijadikan satu di SIK Bridging Lab loh ini. Ini kan harusnya di SIK Bridging Lab ya. Ini dimasukin di Simeres Kanja ya. Oh gitu. Selama ini belum sampai import ke bridge. Nah, ini kalau mau di delete bisa di delete, kalau mau dilewatin bisa langsung dilewatin dari sini ya. Jadi kita cuma pakainya yang di create aja ya. Oh, gitu. Nah, ini dilewatin. Kan tergantung kan kebutuhan, kalau dia masih dipakai ya dilewatin. Kalau tidak langsung di delete. Ini tinggal di deploy aja dan kita copy seperti terus saya taruh di sini. Terus bagian depan langsung kita delete. Loh, ini kok SIK keterangan patologi klinis juga nggak ada ini. Apa saya benar-benar terhapus? Jadi kalau ada tambahan, kalau misal dari user ada error, cari. Oh, baru di ini, makanya banyak yang ini ya. Iya, jadi banyak tabel yang belum ada. Jadi nunggu dari user kalau ada error. Oh, baru di create gitu. Iya, benar. Kalau update itu, kalau kita sebenarnya cuma ngambil ini aja, pilotnya aja. Jadi ini nanti yang kita tembakkan ke server. Nah, kalau sudah gini yang kita execute, kita cari errornya di bagian mana, itu nanti yang dilewatin biasanya. Nah, ini kan ada error nih. Ya. Nah, foreign key error. Nah, ini kita cari di bukti perencanaan pemulangan saksi keluarga. Nah, ini biasanya karena masalah relasi biasanya. Nah, ini kita copy, terus saya cari di sini masalahnya di tabel yang mana. Nah, oh ternyata dia berelasi dengan tabel perencanaan pemulangan. Ini yang tadi saya sampaikan. Ini tabelnya minta ditaruh di atasnya karena posisinya ini sama-sama di grade dan yang di grade itu belum ada, makanya dia error. Nah, yang model seperti ini tadi, ini kita cari dulu di yang berelasi, nanti kita pindah ke bukti perencanaan pemulangan saksi keluarga. Nah, ini saya copy dulu, saya cari ke bagian bawah. Nah, loh, ini tabelnya nggak ada tempatmu. Oh, di tempatmu primerinya juga nggak ada, bro. Makanya error tadi di add-nya. Kalau kondisinya kayak gitu, berarti ini saya taruh dulu ke atas. Nah, ini terus saya taruh dulu. Nah, di tempatmu ada tabelnya, tapi primerinya nggak ada. Jadi dirimu nge-create tabelnya itu tanpa primeri, itu makanya dia bermasalah. Oh, iya. Ini tadi ketika saya cari untuk tabel tersebut untuk perencanaan pemulangan, dia nggak ada di update SQL-nya sini. Dari yang saya copy dari pilotnya tadi, berarti posisi ininya ada di tempatmu, dia error di bagian relasinya, sementara relasinya belum ada primary key. Kan kalau mau nambahkan relasi itu kan di tabel masternya harus ada relasinya, harus ada primary-nya dulu. Seperti itu. Nah, yang model seperti ini tadi saya copy, saya taruh yang di posisi tadi errornya di sini. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau misalnya mau dieksekusi juga dari sini boleh. Karena kan kita manual kan, ini cuma buat menghilangkan errornya tadi. Use SIK RS Yasifin.
Nah, ini saya paste di sini. Tabelnya nggak ada. Oh, ini relasimu juga bermasalah ini, Bro. Kalau tabelnya ada sih, cuman relasinya kemarin pas itu Heeh. kayaknya nggak kebawa juga. Iya, ini di primerinya berhasil. Di relasi di tabelmu ini kayaknya di tabel apa? Registrasi periksa jangan-jangan juga nggak ada ininya, Bro. Nggak ada primerinya. Registrasi apa Mas? Di tabel rek underscore periksanya jangan-jangan sudah nggak ada relasinya. Saya cek dulu tabelnya. Coba saya cari di tabel. Ini dia relasinya nggak nemu ini. Di tabel rek periksamu kayaknya nggak ada tabel relasinya ini. Nanti di databasemu dicek dulu tuh. Kayaknya yang nggak ada tuh di pemulangan itu. Lah ini tabelnya minta di create ini. Rek underscore periksa. Lah. Lah ini minta di create ini. Lah terus dirimu pakai tabel apa ini untuk ininya? Untuk Ya. masuknya. Di sini ada Mas. Nah ini di create baru. Atau jangan-jangan hasil backupmu yang nggak sempurna. Tabel rek periksa nggak masuk. Ini rek periksa nggak ditemukan ini. Ini di create baru loh ini. Iya. Oh tak coba miliknya Mas Kolek dulu ya. Coba. Ya boleh. Pak Chandra dulu tak ambil dulu ya. Soalnya databasemu nggak sempurna ini. Rek periksanya nggak ada kok. Salah kirim saya kayaknya. Oh ya, saya ngambil miliknya Pak Chandra dulu aja. Yang siap. Jessica 2021. Ya sipil. Ini tabel rek periksanya nggak ada. Creator database SIK Handayani ya. Iya, Pak. Iya maaf Mas, salah kirim. Oh iya, pantas. 2021. Nah, saya coba import dulu ke SIK Handayani. Pokoknya begitu dini kok dia nggak mau di-create relasi, berarti ada tabel yang dia nggak ada primerinya. Ternyata karena belum di-create ini tadi itu. Berarti intinya kalau error kayak gitu tadi yang yang dibuat relasi harus di atasnya Mas. Kebetulan di tempatmu masalahnya itu. Nanti kita coba yang dari Esika Dayani ini ada masalah enggak gitu. Ya, ini tak kasih. Kan tergantung dari database masing-masing. Kadang kan ada yang MySQL sudah modifikasinan, ada yang posisinya dia dilebarkan kolomnya sendiri, jadi tidak mengikuti bawaan Simeres Kanja. Nah, itu nanti kan kita cek juga, oh kalau misalnya posisinya sudah ada database-nya, pas kita coba relasi, kita coba sinkron, itu biasanya gagal, biasanya karena kolomnya kurang. Nah, itu ada informasi. Nah, itu yang kita lewati, biar tidak mengganggu dari modifikasian dari yang asli miliknya rumah sakit. 300 mega saya cek dulu dari servernya udah masuk ke tabel apa. Persen terkira Ini 300 mega juga nggak sampai 1 menit ya, ini udah selesai nih. Nah, cuma kita yang 1 giga udah masuk Mas Win. Bentar, kita coba yang ini dulu aja ya. Oke. Ini tak refresh dulu. Terus tool struktur synchronization. Ini kalau dari 2021 harusnya banyak masalah ya, tapi nanti kita lihat dulu kan. Kita masukkan Esika Handayani, saya compare.
Mas Win. Ya kayaknya udah kirim cuma centang satu gitu ya. Siap-siap kan, nanti tak ceknya dulu. Oke, siap. Siap. Ya, siap. Nah, ini kita coba dulu dari Pak Chan dulu. Yang lama cuma paling disinkron ya kayak gini aja. Lama ya, yang lama compare-nya malah. Kalau importnya cepat. Sekarang gede Mas Win, kalau backup sekali backup sekarang hampir 3 giga. Berapa menit? Kalau ngimpor hampir 3 giga itu 40 menitan Mas Win. Oke. Tapi RAM-nya masih ada sisa itu. Masih tak sisain. Berarti harus mulai bikin ini nih per hari itu. Iya, ngikutin Mas Win, sisain apa yang dipakai 75. Nah, RAM-nya berapa sih? 32 sekarang Mas Win. Server 32. 32 apa 24 ya? 32. Oh, laptop saya aja 64 giga. 32 kayaknya Mas Win. Yang baru itu Mas Win. Oh, iya. Laptop saya aja 64 giga. Aduh, langsung ciut nih. Server 32 giga. Harus disenggol ini Dokter Dodi nih biar nambah. Iya, senggol aja. Saya pakai laptop aja harddisknya 8 tera kok. Yang baru nih Mas Win berarti. Iya, laptop yang baru. Mantap. Nanti import cuma 300 mega cuma 1 menit nggak sampai. Nah. Cepat kalau tempat saya emang agak lama itu Mas, bisa 10 menitan. Ini lupa ini settingan MSQL-nya tak setting ke berapa ini. Ini nggak terlalu gede juga. Ini yang di kolom chat. Bocor suara. Oh, ini Mas Kovaca ikut loh nih, udah masternya master.
Yang belum kirim data, kalau ada yang punya data-data Excel dan pengen diimpor, boleh dikirim via PM nanti atau via forum juga boleh. Biar bisa kita buatkan sampel ya. Nanti begitu selesai ini cara impornya bagaimana sih? Nah, yang penting jangan file asli database-nya, nanti SQL Server dikasih file .backup-nya. Nah, itu kan saya nggak punya tool-nya ya. Yang penting sudah berupa Excel. Nah, kalau dari SQL Server itu biasanya dari SQL Server Manager-nya itu ada fasilitas buat save ke Excel-nya. Nah, kalau misalnya tadi seperti yang saya sampaikan database-nya sudah terlalu besar, nanti bisa di-query. Jadi dimasukkan query, dipakaikan tanggal between dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, hasil query-nya disimpan ke Excel. Nah, dari Excel itu nanti yang kita impor, biasanya seperti itu. Itu data-data yang berupa transaksi. Jadi beberapa rumah sakit itu kemarin minta dibantukan migrasi, tapi pengennya full, jadi semua datanya, termasuk data-data transaksinya dia pengen diimpor. Nah, itu bisa, ya tergantung database-nya bagus atau tidak. Tapi ada juga yang kita pengen migrasikan, tapi dia cuma mintanya data master, karena data yang lain dianggap dia tidak valid atau bermasalah. Itu ya boleh, silahkan saja. Nah, itu bisa. Kemarin ada yang dari RS Sinas Ragen itu dia mau semua datanya. Nah, kebetulan datanya bagus dan mau dipakai buat akreditasi dalam waktu 1 bulan. Jadi semuanya kita migrasikan. Baik itu dimigrasikan, datanya bisa langsung dipakai untuk akreditasi data-data apa namanya? Data-data grafiknya, terus data-data buat pelaporan itu bisa langsung digunakan seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Ini yang dimodifikasi 19, yang dihapus 26. 26 itu apa? Nah, ini mau dipertahankan apa dilewati, Juragan? Nah, ini Dilewati boleh Mas Win. dilewatin ya, berarti centangnya saya hilangkan, saya deploy, kemudian saya copy semua. Terus saya taruh di sini. Nah, ini nanti itu yang kita jadikan pilot untuk ngupdate database kita. Jadi terakhir-terakhir kita uji dulu ke database yang diimpor, baru nanti ditembakkan ke database yang ada di server. Nah, dari sini kita tinggal execute, kita cari yang bermasalah di bagian apa. Jangan nggak ada masalah juga. Ini ada masalah ya. Kecamatan nih. Nah, kecamatan ini di bawaan Simeres Kanja itu kan dibuat unik. Jadi data yang sudah sama itu tidak akan bisa masuk lagi. Nah, kebetulan di tempatnya Pak Chandra ini kayaknya uniknya dihilangkan ya. Jadi dia bisa mengikuti kode ini ya. Kode Dukcapil ya. Iya Mas Win, jadi masukin kode yang ada. Ya, kalau database Simeres Kanja itu prinsipnya dia tidak boleh ada yang sama. Nah, kalau ngikuti data Dukcapil, dia soalnya langsung ambil dari data yang ada di cache. Data di cache, begitu disimpan, baru nanti dia dikasih kode baru. Ya, nah itu tujuannya agar database-nya tidak terlalu berat. Jadi kan semakin banyak database, semakin banyak isian, itu ketika nanti dilakukan query, itu datanya akan semakin berat. Makanya untuk data-data yang ngambil dari Dukcapil itu kita ngambilnya dari database cache-nya aja di dalam folder cache di kecamatan.iem itu sebenarnya filenya JSON. Jadi ngambil dari sana. Nah, yang ada di sana itu nanti ketika disimpan dan di database kita belum ada, itu akan disimpan nama dari kecamatan tersebut. Nah, kalau di tempat Pak Jan ini kebetulan dia langsung ngambil dari nama kecamatannya. Nah, nama kecamatannya ini yang kita cari di sini untuk kita lewati karena posisinya memang mau dipertahankan untuk yang sini. Nah, ini auto increment-nya sama kecamatannya saya hapus karena dia minta unik ya. Sementara di tempat Pak Jan sudah nggak pakai. Nah, file update SQL ini nanti yang kita tembakkan dengan proses yang mirip seperti ini. Nah, kalau ini kan saya impor Esika Handayani itu kan pakai Esika. Nah, nanti ini saya ganti dengan update.sql ditembakkan ke IP server.
atau ke database yang ada di server. Ya, ini nanti kita ganti dengan update.sql. Tapi ini kita coba dulu, bersihkan dulu dari data-data yang bermasalah. Nah, kalau kita sudah ketahuan errornya di bagian mana, nanti begitu recompare, kita tidak harus ngulangin dari awal, dari sini kecamatan ke bawah, itu bisa kita lewatin yang bermasalah-bermasalah tersebut. Nah, jadi untuk yang di compare itu tidak harus semuanya ya, jadi cukup beberapa tabel di bawahnya itu boleh. Ya, dan memang dia prosesnya akhirnya akan berulang-ulang seperti itu terus. Nah, kalau tadi sudah kita lewatin yang di delete juga, nah nanti di yang kita pakai nanti kan yang ini. Nah, selanjutnya kalau yang tadi sudah kita delete-nya sudah kita hilangkan, ini nanti mau sekalian di delete nggak masalah, jadi sekalian bersihkan ya. Nah, karena itu nanti yang kita pakai buat impor yang ini, yang hasil comparean ini tidak akan kita impor ke server, karena ini hanya sebagai pembanding saja. Kita bikinkan pilotnya ini untuk diimpor ke server, hasil compare-nya yang saya simpan di database saya ini tidak akan saya impor ke servernya. Ada yang beranggapan begitu selesai di-compare di laptop kita, baru ditembakkan ke server, diimport ulang database-nya. Jadi dari komputer saya backup, saya impor lagi ke server. Tidak seperti itu ya. Tapi hanya pilotnya atau hanya yang digunakan untuk update ini yang nanti kita tembakkan ke servernya. Jadi bukan hasil backup-nya yang sudah kita compare tadi, tapi file pilotnya ini yang digunakan untuk update seperti itu. Nah, jadi downtime-nya tidak harus lama dia, nanti dia cuma kalau tergantung dari database bisa 10 menit, 20 menit dan lain-lain sesuai dengan kemampuan servernya. أنا يعني إنه هاي شيء طبيعي. في نهاية المباراة الافتتاحية بكأس العالم بين قطر والفجور صار هالشيء الغريب. الجمهور الياباني قرر ينظف الملعب. ولما سألتهم عن السبب اللي هم كل شيء ما لهم علاقة فيه، كان الجواب يعني هاي شيء سمعت عنه بس ما توقعت واقعين في الطريق. واو. Nah, ini sudah tadi di bagian sini tadi kita mulai dari kecamatan ya. Ini yang atas nggak perlu di ini lagi. Nah, ini kayaknya yang kecamatan masih sama ini. Kayaknya masalahnya masih di ini ya, di unique name-nya ya. Nah, kalau posisinya dari sini sudah kita lihat dan memang masalahnya sama, kita bisa langsung dari kelurahan ini aja kita cari, kita hapus kelurahan. Nah, ini
Nah, ini sama ya. Nah, auto increment-nya ini karena dia dari Dukcapil langsung diimpor ya. Cuma kita nggak pakai model seperti ini, tapi karena di tempatnya Chandra pakai, ya sudah ini kita lewatin. Ya, karena kadang bikin berat di sisi load data kita. Kita hanya nyimpen, karena kan pelaporan kan hanya cuma nyari nama ya, dia nggak sampai cari kode wilayah. Makanya kita nggak pakai. Nah, ini saya hapus. Nah, terus kemudian saya lanjut dari bawah. Nah, kita mulai dari sini nih. Nah, ini saya pilih. Nah, beberapa di sini. Nanti kalau ada yang error, nah, kita lanjutkan di bawahnya yang lewatin gitu. Nah, di pegawai ada perubahan nih. Kita coba lihat dulu. Nah, ini kalau misalnya langsung di deploy juga nggak masalah. Ini kan tergantung kebutuhan teman-teman. Mau sampai bawah atau cuma sampai periksa lab, periksa radiologi dulu juga nggak masalah. Ya. Nah, ini saya cek di provinsi, kayaknya masalahnya masih sama ya, di uniknya di sini. Nah, ini provinsi saya cari. Provinsi. Oh, provinsi sudah benar ini ya. Cuma increment-nya saja. Nah, ini karena masalahnya cuma di increment, nah, kita nggak ngikutin kan. Nah, ini saya hapus. Ini terus kemudian saya lanjut ke rawat inap, rawat jalan, dan lain sebagainya. Nah, ini saya lanjut sampai referensi mobil JKN. Nah, ini saya deploy dulu. Nanti kalau misalnya nggak ada masalah tinggal dilanjut, kalau ada masalah tinggal kita lewatin. Jadi sampai rek underscore periksa. Nah, jadi nggak harus sekaligus semuanya. Oh, Opnam ada masalah. Opnam ada masalah. Di tempat Pak Chandra itu untuk primerinya dia dihapus. Jadi per hari dia bisa langsung masukkan data yang sama pada tanggal yang sama. Nah, ini kan kita ngikutin pola database yang dipakai di rumah sakit karena kan untuk validasi ini ikuti. Ada yang dia opnamnya itu boleh per hari, ada yang dia itu tidak boleh. Nah, kalau bawaan kaca itu tidak boleh. Kebetulan mungkin di tempat Pak Chan diperbolehkan, jadi ini kita lewatin juga. Nah, ini terus kemudian kita recompare. Saya cek di Telegram saya, belum ada yang ngirim untuk sampel Excel ya. Yang punya data Excel atau data pegawai boleh silahkan. Data pegawai atau data apa saja yang pengen diimport boleh dikirim ke Excel buat sampel teman-teman nanti untuk belajar. Ini sementara kita compare dulu, nanti selesai compare baru kita impor. Ya kalau nggak ada ya baru nanti kita pakai ketik biasa aja terus diimpor biar tahu caranya. Ya. Yang dari RS Provinsi Sulawesi Tenggara kalau ada tadi sempat minta Zoom, ini sudah di Zoom. Mungkin kalau ada yang kenal bisa langsung ditelepon, dikontak, minta sampelnya biar nanti bisa kita jadikan untuk pembelajaran di Zoom ini. Ya, bagi yang kenal ya, mungkin bisa dikontak dulu, dimintakan untuk sampelnya biar bisa diimpor.
compare. Nah, nanti karena tadi di Opnam nanti yang kita lewatin dari Opnam ya. Jadi nggak kita ulangin dari awal sama seperti sebelumnya. Itu kita lewatin di sini nanti kita lewatin lagi untuk yang dari Opnamnya. Mas Win, izin sambil naik motor ya Mas Win. Mau Tuh, pulang siap. Pulang dari mana? dari rumah yang beb yang baru. Gaya. Boleh, boleh, Mas Chan. Nah, ini saya lanjut ya. Nah, berani aja. Ngerin sebat. Paling itu tidurnya tengkurap terus itu. Apa dipotong itu. Lanjut. Tadi provinsi sudah ketemu masalahnya, rawat jalan, rawat inap ya. Ini sampai rek periksa ya. Sampai rek periksa, saya deploy lagi. Nah, saya lanjut. Nah, ketemu error nggak? Nah, ini nggak ada masalah ya. Nah, ini kita lanjut. Berarti nanti terakhir rek periksa ke bawah loh. Itu terus. Terakhir baru nanti database yang sudah disinkron kita drop, kita impor dari awal untuk yang tadi dikirim Pak Chandra, baru kita update dengan update.sql untuk simulasi di servernya. Kalau nggak ada masalah ya tinggal ditembak aja. Seperti itu. Belum ada yang ngirim data sampel Excel ya. Nah,
Amil. Masih nunggu juragan. Nah, ini udah selesai. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini yang create sama delete udah selesai itu. Nah, tadi dari rek periksa kita lanjut ke bawah. Ini kayaknya dikit ini errornya. Cuma masalahnya di sana tadi. Nah, nanti biasanya yang salah di set-set akun ini nih. Kalau memang ada tambahan, nanti database-nya kalau masih pakai bawaan kaca kita masukkan. Kalau misalnya dia apa namanya sudah modifikasi, kita sesuaikan dengan data master yang ada, diupdate ulang di aplikasi Simeres Kancanya. Nah, ini saya temporary. Saya lanjut sampai bawah. Lihat ya. Jadi kalau kelihatan error, biar error. Udah seperti itu aja. Kita lanjut. Kayaknya udah aman ya. Coba ada error nggak? Oh, nggak ada karena jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, ini karena sudah valid seperti ini, terus sudah nggak ada masalah. Ini database-nya saya masuk lagi, saya drop database SK Handayani. Nah, ini saya impor untuk ngetes apakah ada masalah atau tidak. Nah, ini sudah 794 ya. Saya kira database SK Handayani. SK Handayaninya saya impor ulang. Baru setelah ini saya update dari payload yang ada di sini tadi. Nah, ini update.sql nanti kita tembakkan ke tadi ke apa? SK Handayani. Nah, nanti kita cek database terakhirnya berapa, kolomnya berapa tabel, nanti setelah di backup setelah diupdate dengan yang update.sql dia jadi berapa tabel. Mas Win untuk nanya untuk data master obat dan alkes yang disesuaikan dengan kode KVA gimana ya? Itu kan tinggal kodenya aja tuh yang diedit, disesuaikan aja dengan KVA. Kalau data-data yang lain kan nggak masalah. Oh, baru ses. Akhir sampai ke P. Sampai periksa ya. Ini sekencang sebelumnya tadi lumayan cepat. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini database-nya saya masuk dulu ke database ini. Use SIK Handayani. Terus kemudian saya mau lihat tabelnya ada berapa. So tabels. Nah, ini ada 674 ya. Ini saya keluar. Nah, terus kemudian saya update dengan yang tadi kita buatkan pilotnya. Tadi saya taruh di desktop. Nah, terus kemudian saya taruh di update.sql. Nah, ini pilot yang tadi saya create di sini. Nah, yang harus diingat ini tidak ada nama database depannya. Tadi begitu kita simpan ke update.sql itu nama database depannya itu saya hilangkan. Ya, nah, ini saya tembak dari sini. Nah, ini kalau sudah nggak ada error, update.sql baru kita arahkan ke IP server atau kita copy filenya, kita taruh di server untuk dilakukan import. Nah, terus setelah itu baru nanti dicoba di aplikasinya. Nah, ini sudah berhasil di aplikasinya ada masalah atau tidak. Ini saya coba lagi use SIK Handayani. Nah, ini database-nya jadi berapa? Nah, ini show tabels ya. Nah, jadi 820. Kok lebih banyak dari Simeres Kancah ini karena ada yang tadi bawaan sebelumnya ya, tabel-tabel yang sudah di-create sendiri oleh Simeres sebelumnya. Jadi makanya lebih banyak. Kalau di kita 794, ini ada 820 ya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti tinggal dicek di Simeres ada masalah atau tidak. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di aplikasinya paling yang bermasalah biasanya di set-set akun. Nah, set akunnya itu ada yang kosong atau tidak karena ada beberapa mungkin tambahan kolom. Nah, yang nggak ada itu nanti tinggal disetting aja dari SIMRS. Nah, ini karena bayar JM dokter sama PPN masukan kan belum ada. Nah, di set akunnya aja nanti disetting seperti itu. Ya, di set akunnya.
terus set akun ralan, kita coba kolomnya ada yang kosong enggak. Nah, itu dibuka aja langsung dari SIM RS-nya, diupdate ulang, ditambahin kolom yang belum ada. Nah, ini sudah langsung bisa digunakan seperti itu. Nah, teman-teman kalau ada yang pengen ditanyakan silahkan ditanyakan, bisa berdiskusi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi dengan model seperti ini tadi kita tidak bermasalah. Nah, dengan yang model seperti ini jadi sehingga tidak ada masalah, downtime-nya paling cuma 5 sampai 10 menit, karena begitu sudah selesai kan yang kita pakai ini kita tembakkan, ini kita masukkan ke IP servernya ya. Nah, kalau ini langsung ditembakkan ke IP server kan langsung bisa dimasukkan min-H ya. Min-H IP servernya. Nah, min-H terus ini IP server 192, 168 berapa. Tapi kalau pengen hasilnya lebih cepat ya sudah, file update.sql-nya ini kita copy, kita langsung masukkan ke server, dari server langsung diimpor secara lokal ya, seperti itu. Nah, silahkan kalau ada yang ditanyakan oleh teman-teman semua. Silahkan Pak Kova, silahkan. Ya, makasih. Tadi kan ada masalah kalau misalnya error, itu tabelnya harus dipindahin ke atasnya ya, kalau ada forensik ya misalnya ya. Halo? Ya, betul Pak Kova, itu kalau ada beberapa yang kadang nemu itu dia relasinya nggak berurutan karena create-nya mungkin ada 2 kali create toh, create master sama transaksi dan kebalik di navigate-nya. Oh, kalau pengalaman saya itu ada perintah untuk mematikan cek-cek seperti itu. Ada misalnya ada unique check itu diset aja ke 0, terus ada foreign key check diset aja ke 0, terus pokoknya yang unique check, ya udah tadi unique check, pokoknya yang untuk ngecek-ngecek itu di awal perintah-perintahnya, di awal alter-alternya itu bisa ditambahkan. Nah, itu nanti waktu ketemu itu dia sementara akan diabaikan sampai 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 semua prosesnya selesai, ditambahkan lagi untuk mengaktifkan lagi cek-ceknya. Sini ya, di atas ya kayak ini ya, ini sampelnya. Iya, Set di, kayak iya di itu. paling atas. Ini ada dari Pak Kova teman-teman menyampaikan bahwa kalau memang di setting langsung boleh seperti ini. Set foreign kayaknya langsung Iya, di iya contohnya atas. itu. Ya, nah, bisa seperti itu ya. Nah, Iya, iya. Ya itu aja sih. silakan dari teman-teman yang lain, bagi yang pengen saya belum nemu sampel untuk yang Excel, untuk yang diimpor. Kalau ada yang ngirim nanti bisa kita demokan bagaimana cara mengimpor database-nya. Jadi kalau misalkan ini Mas Win, maaf ini menanya. Jadi kalau misalkan ada yang minta cek itu ditambahkan saja 0 ya. Nah, ini kalau bawaan dari ini memang ada set foreign key, jadi yang berelasi-relasi itu dicek di akhir gitu ya. Nah, seperti ini. Ini biasanya kalau saya set manual biasanya juga kadang main seperti ini. Tapi kalau yang di update nggak terlalu banyak nggak harus pakai ginian. Tapi kalau mau dilewatin dulu juga nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Yang penting kan dites dulu di lokal. Kalau dites di lokal gagal, nanti kembali dari sisi ininya baru yang kita gunakan untuk update di server itu baru benar-benar yang sudah valid. Ini nggak ada yang ngirim data Excel untuk dites ya. Nggak ada yang masuk ini. Silakan yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau dari saya sih cukup Mas Win. Itu udah udah ada bayangan tuh kalau misalkan error apa, jadi di Handayani bisa ngikutin caranya Mas Win dan Mas Kova. Ya dulu kan. Launching mana? Mana ini? Ada masalah nggak yang lain yang ngetes?
Masalah KB palingan. Hah? Masalah nambah istri. Gue tekan omah lho Pak Win. Lah bojo-bojo iso kayak punggung tenan aku iki. Mending kalau punggung kalau dipotong itunya. Berarti untuk yang impor nggak bisa kita tes ya karena nggak ada data sampelnya ini. Yuk siap. Hmm, bisa, boleh, boleh. Data apa saja boleh. Kan yang penting bisa kita impor. Hmm. Saya bukan datanya ini ya. Nah, bentar. Oh, ini minta dibuka dari folder langsung nih. Ruangan IT user pengguna. Ini belum ada. Namanya ini ada nama ya, belum nomor inventarisnya ini ya. Nomor inventarisnya ngikut RS aja kalau itu. Oh, ini mau diimpor apa ini terusan ini? Speknya nggak ada juga, nggak lengkap. Atau Celeron PC. Ada data yang lain nggak ini? Mas impor jadinya dikit. Paling yang bisa diambil paling cuma nama PC-nya ini aja paling itu. Kalau ini yang bisa diambil. Unit ruangan, ini unit ruangan nih. Nah, kalau ruangannya ada yang sama ini. Nah,
Itu teman ya di sini tadi juga. Nah, saya lanjut ya, tadi putus ya. Nah, ini kebetulan di struktur saya kolomnya 5, di ruangan nama ruangannya dia 40. Nah, ini karena belum ada nama ruangannya, belum ada master ruangannya, ini saya taruh aja di sini. Saya buatkan baru. Kan Mas Win, screen-nya. Dan Screen-nya enggak kelihatan. cepel nih Pak, gimana ini? Aduh. Belum bisa share screen nih. Pak Agus Budiono. Oh, Mr. Master malah silent no. Aduh, ini belum dikasih akses ya, saya disable ya. Wah, screen. Bagus. Nah, teleponnya tuh. Ada, coba ditendang ke saya bu. Tadi sih ngomongnya si Angga sih jam jam Ini berarti udah selesai nih ya Mas Win? belum. Oh, no. Loh, lah kok iso lah kowe tak saya tak rubahin nang was. Oto piye, Bro? Wes, coba. Ini mau lanjut impor database ya, Bro ya. Nah, ini ya tadi kan belum ada namanya nih, saya copy, saya taruh ke Libre. Nah, ini saya paste sini. Terus nah, kalau sudah ini ya kodenya aja 5 dari kanan ya. 5 dari kiri. Left. Sama dengan kan karena datanya ini ya. Nah, ini saya left. Terus kemudian saya ambil 5. Nah, ini saya klik aja. Seperti ini ya. Nah, ini inventaris ruang itu ngambilnya 5, ini 40, makanya ini saya maksimalkan, saya simpan ke CSV. Nah, ini saya cari CSV. Terus saya taruhnya ke desktop. Nah, mau ditaruh di mana aja boleh, yang penting diingat ini ruang inventaris. Terus begitu sudah disimpan, terus use tag CSV format. Nah, ini nanti tinggal kita impor, terus kemudian nanti saya pilih CSV. C-nya ini pola yang kita taruh di B-nya. Kalau bisa teman-teman agar lebih gampang ya, lebih gampang dalam proses impornya. Nah, terus dari sini saya pilih use CSV format, terus kemudian ini pilih alt tag ya,
Nah, saya share. Lanjut di kesimpulan cari koma, terus quote-nya Altek, kemudian pilih simpan. Nah, hasilnya nanti saya buka di putus-putus, sorry ini pakai koneksi HP. Ya, hotel. Saya ngomongin ini hasil backupnya hasil tadi. Ingatnya ini buka ini yang lain juga boleh. Kita mau lihat strukturnya aja. Nah, strukturnya nanti tampilannya kayak gini nih ya. Dia diupdate 2 tanda petik, kemudian dipisahkan dengan titik koma. Nah, ini tinggal kita import saja. Saya import dari sini, saya pilih tabelnya tadi inventaris uang, terus kemudian saya pilih choose file, terus kemudian saya pilih di ruang inventaris CSV. Nah, di sini kita sesuaikan. Ini kolomnya dimulai dengan 2, diakhiri terus. Jadi karena di tempat ini juga ini tinggal di bawah dipilih mau digagalkan atau tidak ketika terjadi masalah. Nah, ini boleh dicentang, boleh tidak. Ada data when duplicate keyboard import. Nah, ini ketika nanti ada yang sama dia diupdate. Ini saya pilih upload insert error, saya klik. Nah, nanti 75 query dilakukan. Nanti yang masuk di sini. Nah, ya, isi, GD, host, HMO, kemudian GWT dan lain-lain. Jadi ngikuti darah tadi kita masukkan. So, tadi ada poli dalam, nutrisi itu otomatis nanti ke sini tadi. Kalau kita cek, nah ini cek nutrisi ini masuk ya. Jadi saya ngambil 5. Nah, dari sini silakan kalau ditanyakan prinsipnya, ini semua kolom itu bisa dilakukan dengan seperti itu. Ya, seperti nanti di posisinya kolomnya atau nanti data pasiennya. Yang penting secara kolom itu ngikuti yang ada di SIMRS ya. Karena kebetulan ada kolom, jadi yang juga 2 kolom. Yang ditanyakan? Aman? Kalau sudah tidak ada, mungkin saya tutup ya. Saya tutup. Pak Agus? Halo?
Sudah nggak ada pertanyaan Pak Agus, boleh ditutup Pak Agus. Oke, siap. Oke. Halo. Terima kasih Mas Windy. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Windy. Kita akhiri ya untuk Zoom hari ini.